Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semua? Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Quran Hadis dengan tema optimis dan sabar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita agak berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya. Kenapa? Kalau sebelumnya kita mengadakan evaluasi pada akhir pembelajaran. Sedangkan pada saat ini evaluasinya ada nanti tengah-tengah pertanyaannya. Maka silakan disimak baik-baik dengan fokus agar tidak ada yang tinggal materinya. Baik, pada materi ini kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Balad ayat 1-9, Quran Surat Az-Zumar ayat 53, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Balad, Quran Surat Az-Zumar, dan Quran Surat Al-Baqarah. Selanjutnya, menyimpulkan keterkaitan kandungan Quran Surat Al-Balad, Quran Surat Az-Zumar, dan Quran Surat Al-Baqarah dengan fenomena sosial dan menyajikan dalam bentuk lisan dan tulisan. Adapun materi kita pada pembahasan ini adalah Quran Surat Az-Zumar ayat 53 tentang optimis dan sabar. Sedangkan aktivitas membaca, menghafal, berdiskusi, tanya jawab, analisa, penugasan, dan presentasi. Sedangkan keterampilan pemaaf, optimis, berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan literasi. Baik, kira-kira apakah semuanya hadir nih? Alhamdulillah, hadir lengkap anak-anak Bapak semuanya. Dan kemudian silakan dibersihkan dulu sampah yang ada di sekitarnya. Bapak kasih waktu beberapa menit. Ya, kemudian sebelum kita memulai pelajaran, silakan dipimpin dulu doa oleh ketua kelas. Ya, berdoa mulai. Ya, selesai. Kemudian kira-kira ada yang tahu tentang materi optimis dan sabar dalam surat Az-Zumar ayat 53 ini? Apa yang kamu ketahui? Ya, ini juga berbicara tentang optimis dan sabar, larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Selanjutnya, kemarin kita telah membahas tentang materi optimis dan sabar juga dalam surat Al-Balad ayat 1-10. Ada yang masih ingat? Ya, merupakan pembahasan sifat optimis terhadap rahmat Allah dan masa depan dan yang kita hadapi pada saat ini. Sedangkan pada hari ini kita membahas tentang surat Az-Zumar ayat 53 juga membahas tentang larangan sifat putus asa. Kemudian dalam pembahasan optimis dan sabar dalam surat Az-Zumar ini memberikan kita motivasi agar pantang menyerah dalam mencari cita-citanya, menuju harapannya. Bagaimanapun
sulitnya yang kita hadapi saat ini. Dan harus diiringi dalam mencari cita-cita itu adalah kesabaran. Karena ketekunan perlu kesabaran, kesungguhan juga perlu kesabaran. Maka tidak bisa hanya mengandalkan optimis saja tanpa ada rasa kesabaran. Karena kekuatan orang itu terletak pada kesabarannya. Kemudian mukmin yang kuat jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Baik lemah secara semangat, secara kemauan, usaha, lemah secara pengetahuan, ekonomi, dan sebagainya. Semoga dengan pembelajaran ini anak-anak Bapak bisa tambah termotivasi dan semangat. Kemudian kita masuk kepada materi pembahasan Quran Surat Az-Zumar ayat 53 tentang optimis dan sabar. Baik anak-anak, sebelum kita membahas kandungan, terlebih dahulu kita bacakan Surat Az-Zumar ayat 23. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian kita terjemahkan lagi, anak-anak Bapak. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Adapun sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum musyrikin Mekkah yang keterlaluan melakukan maksiat. Ayat ini memperingatkan mereka untuk tidak berputus asa, tidak berputus harapan mencari ampunan dari Allah. Adapun kandungan daripada Surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53 melarang umat manusia berputus asa dari rahmat Allah. Surat Az-Zumar ayat 53 memberi motivasi supaya bangkit dan bersikap optimis. Meskipun banyak dosa seorang hamba, pintu rahmat dan ampunan senantiasa terbuka bagi orang-orang yang mau bertaubat. Surat Az-Zumar ayat 53 menunjukkan besarnya rahmat Allah kepada hambanya. Meskipun manusia durhaka dan melampaui batas yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, Ia menyuruh mereka dengan panggilan yang sangat lembut, yaitu ya ibadi, hamba-hambaku. Ibnu Mas'ud menyebut bahwa surat Az-Zumar ayat 53 ini merupakan ayat Al-Quran yang paling menggembirakan. Ibnu Katsir pun menegaskan, seorang hamba tidak boleh berputus asa
dari rahmat Allah. Betapapun besar dosa-dosanya, karena sesungguhnya pintu rahmat dan pintu tobat itu sangat luas. Anak-anak Bapak, kemudian surat Az-Zumar ayat 53 juga menjelaskan bahwa Allah mengampuni seluruh dosa apapun itu, termasuk syirik. Asalkan pelakunya bertobat, maka Allah akan mengampuni. Allah akan memberikan ampunan. Syirik yang tidak diampuni Allah adalah syirik yang dibawa mati hingga akhir hayatnya tidak bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kemudian, pokok-pokok kandungan dari surat Az-Zumar ayat 53 adalah: yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya meskipun mereka berbuat dosa dan melampaui batas. Allah tetap memanggil dengan sebutan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Yang kedua, memotivasi umat manusia untuk bersikap optimis terhadap ampunan dan rahmat Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk berputus asa. Seberapapun dosa yang dimiliki seseorang, dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu tobat dan rahmat Allah senantiasa terbuka. Ampunan dan rahmat Allah sangatlah luas. Allah akan mengampuni semua dosa orang yang mau bertobat kepadanya dan sungguh-sungguh kembali ke jalan yang benar. Kemudian, yang kelima, Allah Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertaubat. Allah Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertaubat dan Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Demikian pokok kandungan daripada surat Az-Zumar ayat 53. Kemudian tugas kita ini adalah yang pertama, tuliskan surat Az-Zumar ayat 53 beserta artinya. Yang kedua, apa isi kandungan surat Az-Zumar ayat 53? Yang ketiga, hafalkan Quran surat Az-Zumar ayat 53. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran ini, dan kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk membuat tugas nanti di rumah sebagaimana biasanya. Dan materi kita pada pembelajaran yang akan datang adalah tentang Quran surat Al-Baqarah, juga berbicara tentang optimis dan sabar. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.